dan sukacita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Di hari Minggu ini, ibadah impa kita akan dilayani oleh Kak Ayu sebagai liturgos, nanti ada Kak Ana sebagai pelayan firman, Kak Keket sebagai pemain musik, dan Kak Grace sebagai editor kita. Nah adik-adik, sebelum ibadah ini kita mulai, mari kita lipat tangan, tunduk kepala, kita bersaat teduh. Saat teduh, kita mulai. Saat teduh selesai, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi Mas Pekat PA. Adik-adik, saatnya sekarang kita akan masuk dalam doa pembuka ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk semua kasih sayang Tuhan kepada kami. Pada hari Minggu ini Bapa, kami bisa bersama berkumpul di rumah kami masing-masing. Melalui YouTube ini kami beribadah bersama kakak layan kami. Berkati dan sertai ibadah kami hari ini. Tuhan menolong kami supaya kami dapat duduk yang manis, duduk yang tenang dalam ibadah ini. Berkati kakak lain kami akan melayani kami. Terima kasih Bapa, Roh Kudus-Mu hadir menaungi kami masing-masing. Ampuni Bapa dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi ya dari Kidung Ceria 241 dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menentang? Dalam
Saatnya sekarang kita akan membaca Mazmur ya. Mama Papa bisa membantu. Kita buka dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Kakak baca ya. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bening satu lagu Kidung Ceria 279, Mintalah. Sekarang saatnya kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Ana. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saatnya kita akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau membaca firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh mengerti dan memahami firman yang akan kami dengar. Berkati kakak layan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Adillah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini bacaan Alkitab kita terambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 10. Yohanes 4 ayat 1 sampai 10. Karena akan membacakannya buat adik-adik di rumah. Demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12.
Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum Kak Ana menyampaikan firman Tuhan, Kak Ana mau menyapa adik-adik. Apa kabar? Kak Ana berharap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat dan sukacita, sehingga boleh mendengarkan firman Tuhan dengan senang, dengan tenang. Hari ini, tadi kita sudah membaca firman Tuhan dari Yohanes 4, ayat 1 sampai 10. Kita sudah membacanya, kita sudah mendengarkannya. Karena bercerita tentang hari ini tentang apa? Tentang Yesus. Ya, tentang Yesus yang pada suatu hari dalam perjalanannya menyampaikan firman Tuhan, tibalah di suatu daerah yang namanya daerah Sikar, di daerah Samaria. Tuhan Yesus sudah berjalan jauh sampai di daerah itu siang hari, jam 12 siang, sekitar jam 12 siang, hari panas. Tuhan Yesus kehausan. Secara manusiawi, Tuhan Yesus sebagai manusia, dia merasakan haus. Karena dia sudah berjalan jauh sampai siang itu. Bagaimana cara dia menghilangkan haus? Ya, dia harus minum, mencari air minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Pada saat itu, dia berhenti di sumur Yakub. Ada sebuah sumur, namanya sumur Yakub. Dia berhenti di situ. Tetapi pada saat dia berhenti, apa yang terjadi pada saat itu? Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan, seorang perempuan dari suku Samaria, orang Samaria. Sama halnya adik-adik pada saat kehausan pasti mencari minum, menjumpai atau mencari tempat di mana bisa minum menghilangkan haus. Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tetapi pada saat itu dia bertemu di sumur Yakub dengan perempuan Samaria. Pada saat itu yang terjadi adalah masih banyak sekat-sekat. Orang Yahudi, ya, orang Israel tidak boleh berbicara dengan orang Samaria. Karena mereka merasa di dalam kehidupan saat itu mereka ada sekat-sekat. Oh, kamu tidak boleh bergaul dengan ini. Kamu tidak boleh berbicara dengan ini. Pada saat Tuhan Yesus meminta air karena dia haus, dia meminta kepada perempuan Samaria itu. Perempuan Samaria itu terkejut. Dia mau memberikan air itu, tetapi dia takut. Dia takut melanggar aturan yang ada saat itu. Dia bilang, bagaimana caranya Tuhan Yesus minum? Karena Tuhan Yesus tidak bawa alat untuk menciduk air dari sumur. Tetapi Yesus menghilangkan semua sekat-sekat itu. Dia meminta air itu dari perempuan Samaria yang ada di sumur Yakub itu. Perempuan Samaria itu memberikannya kepada Yesus. Apa yang terjadi? Dengan peristiwa ini, Tuhan Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa
tidak ada perbedaan terhadap siapapun. Tuhan memperlakukan sama kepada semua orang. Kepada orang Israel, kepada orang Yahudi, kepada orang Samaria. Tuhan ingin mengajarkan bahwa kasih yang ada dari Tuhan Allah adalah untuk semua umat. Untuk semua suku bangsa. Tidak hanya untuk orang Yahudi saja, tapi juga untuk orang Samaria. Jadi jangan memilih-milih orang. Itu yang ingin disampaikan Tuhan Yesus dari firman kita. Di dalam kehidupan adik-adik sekalian, adik-adik punya teman-teman banyak. Ada yang orang Batak, ada yang orang Jawa, ada yang orang Toraja, ada yang orang apa lagi ya? Oh, orang Manado, ada yang orang Papua, apa lagi ayo? Banyak ya. Ada yang orang Ambon, macam-macam. Tetapi di dalam kasih Tuhan Yesus kita harus sama. Tidak boleh membeda-bedakan. Aku cuma berteman sama orang Ambon saja. Aku cuma berteman sama orang Jawa saja. Nggak boleh ya adik-adik. Kita harus berteman, mengasihi sama semua orang. Ada nggak papa mamanya yang beda suku? Karena ada nih yang kenal nih yang beda suku. Oh ya, anak pos Pancasila, Ramoti. Mamanya orang Batak, papanya orang Jawa. Nah, bisa kan akur? Nah, ada lagi nih. Karena contoh, ya adik Selomita. Mamanya orang Batak, papanya orang Toraja. Bisa damai kan? Nah, jadi harus saling mengasihi. Bermacam-macam suku bangsa harus saling mengasihi. Demikian juga adik-adik, tidak boleh pilih-pilih teman. Temenan aja lah sesama orang Batak. Temenan aja lah sesama orang Manado. Ya, Tuhan Yesus menginginkan, Tuhan Yesus mengajarkan di firman yang kita baca tadi, kasihilah semua orang tanpa membeda-bedakan. Karena berharap dari mulai hari ini sampai seterusnya, adik-adik boleh mengasihi teman-teman yang berbeda suku. Kenapa? Tuhan menciptakan kita berbeda, macam-macam. Tetapi Tuhan menciptakannya dengan penuh kasih. Karena kita sudah menerima kasih, kita harus memberikan kasih itu kepada semua orang. Jadilah anak-anak Tuhan yang mengasihi tanpa membedakan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Memberkati Kak Ana, adik-adik semua dimanapun berada. Amin. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 184, Bermacam-macam anak, bait 1 dan 2. Adik-adik Ana yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita untuk naikkan doa syafaat kita. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu di sepanjang minggu kami yang sudah kami lewati. Saat ini Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu dengan puji-pujian. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh mengajarkan kami mengasihi semua orang tanpa memandang berbeda-beda, tanpa membedakan setiap orang, tetapi kami mengasihi semuanya tanpa terkecuali. Ajarkan kami Tuhan untuk saling mengasihi, saling menolong sesama kami manusia. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang membanggakan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berdoa untuk Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga Menteri, serta pemimpin-pemimpin kami. Berkatilah ya Tuhan, berkati negara kami, agar tetap damai, sejahtera, aman, sehingga kami boleh hidup di dalam negara yang tentram. Kami juga berdoa Tuhan, untuk orang tua kami di dalam pekerjaan, tugas mereka, dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk teman-teman kami, berkati Tuhan, jagalah mereka selalu dimanapun mereka berada. Berikan mereka kesehatan Tuhan, jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kakak layan kami, berkati di dalam tugas pelayanan mereka, sehingga kakak layan boleh bekerja, boleh melayani dengan sungguh-sungguh seturut firman Tuhan. Berdoa untuk gereja kami, Bapak Pendeta dan Ibu Pendeta kami, berkati Tuhan di dalam tugas-tugas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami. Tuhan, terima kasih saat ini kami sudah ada yang bisa mulai bersekolah. Biarlah Tuhan kami boleh bersekolah, belajar dengan sungguh-sungguh, agar kami boleh menjadi anak-anak yang pintar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu. Ampunkan dosa-dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Dengarkanlah doa kami Tuhan, yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita bisa kita masukkan dalam amplop, dan nanti Mama Papa akan membawa ke gereja atau bisa ditransfer melalui rekening GPIB Immanuel Pekanbaru. Kita akan bernyanyi lagu Ku Beri Persembahan. kita akan masuk dalam doa persembahan. Kita lipat tangan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur terima kasih atas semua kasih Tuhan kepada kami. Kami sudah memberikan persembahan kami ya Bapa. Kiranya Bapa menerima persembahan kami ini, sehingga
bawa berkat dalam kehidupan kami dan dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah akan berakhir. Sebagai lagu penutup, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 127, Halelu, Halelu. Mari kita bernyanyi dengan sukacita. Adik-adik, karena yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, kita sudah beribadah dari awal sampai akhir. Sudah bernyanyi, sudah berdoa, sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa, siapkan hati adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkatilah kami Tuhan, agar kami menerima berkat-Mu hari ini. Agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, yang Tuhan Yesus banggakan. Berkati kehidupan kami 1 minggu ke depan. Pimpin dan peliharalah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini hanya di dalam tangan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.